Penjumlahan vektor. Jika terdapat vektor A, A1, A2, dan vektor B, B1 dan B2, maka untuk mencari penjumlahan yaitu adalah vektor A ditambah vektor B itu akan 1, A2 plus B2. Begini rumus ya, ini penting. Kita akan langsung bahas ke soalnya ya. Jika diketahui vektor A-nya itu min 3, 2 dan vektor B-nya itu 4, min 2, maka A plus B-nya adalah, ini gampang banget, berarti langsung kita masukkan. Ini A1, A2, ini B1, ini B2, berarti kita masukkan A1-nya min 3 ditambah 4 ya, kemudian A2 nya itu 2 ditambah minus 2. Oke, jadi min 3 ditambah 4 hasilnya 1, 2 ditambah min 2 hasilnya 0. Berarti vektor A plus vektor B itu sama dengan 1, 0. Kemudian lanjut, yaitu kita ke pengurangan vektor. Hampir sama seperti penjumlahan ya, cuma tandanya jadi minus. Misal jika terdapat vektor A itu A1, A2 dan vektor B nya itu B1, B2, maka vektor A min vektor B itu sama dengan A1 min B1, A2 min B2. Nah, untuk contoh soalnya kita sama seperti yang penjumlahan vektor, itu jika diketahui vektor A nya itu min 3, 2 dan vektor B nya itu 4, min 2, maka vektor A min vektor B itu berapa sih? Coba kalau kita mencari dengan pengurangan, berarti A1 nya berapa? Min 3, B1 nya min 4, kemudian A2 nya itu 2 min, kemudian B2 nya itu min 2 tutup kurung, berarti jadinya min 3 min 4, utang 3, utang lagi 4, utangnya jadi 7. Kemudian 2 min minus 2 berarti sama aja 2 plus 2, hasilnya 4. Jadi untuk vektor A min vektor B itu min 7, 4. Lanjut ke perkalian vektor dengan skalar. Nah, perkalian vektor dengan skalar itu jika ada vektor A-nya itu A1, A2, maka K di sini ini adalah skalarnya. Skalar itu adalah suatu bilangan apapun ya. Berarti K vektor A sama dengan K A1 dikali dengan A2. Di sini kan vektor A-nya itu ini. Berarti nanti K-nya itu dikali dengan vektor A-nya, A1, A2. Ini sama aja K dikali A1, K dikali A2. Nah, kita langsung masuk ke contoh biar lebih paham. Contohnya itu diketahui vektor A-nya itu 3, min 2. Maka tentukanlah min 3 vektor A. Kemudian kita langsung jawab ya. Berarti di sini kan kita punya vektor A-nya itu sekian, yang ditanyakan min 3 vektor A, berarti min 3 itu bilangan skalarnya atau tadi kita sebut sebagai K. Berarti min 3 dikali vektor A-nya itu kan 3 sama min 2. Nah, kita kalikan ke dalam min 3 nya. Min 3 dikali 3 itu sama dengan min 9.
min 3 dikali min 2 itu min kali min hasilnya plus, berarti 3 kali 2 6, berarti hasilnya adalah min 9 6. Yang selanjutnya itu ada perkalian skalar antara dua vektor. Jika diketahui vektor A-nya itu A1, A2 dan vektor B-nya itu B1, B2, maka dirumuskan vektor A kali vektor B itu sama aja A1 dikali B1 ditambah A2 dikali dengan B2. Nanti kali ya, kalau nggak ada titik berarti ini kali. Kemudian yang kedua itu ada vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B terus dikali cos theta. Ini berarti nanti akan ada sudut ya, karena di sini theta ada sudut. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan itu sebaliknya, berarti misalkan yang ditanyakan cos theta. Berarti kalau misalkan yang ditanyakan cos theta, maka kita akan menggunakan rumus vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang dari vektor A dikali dengan panjang dari vektor B. Oke ya. Ya, ke contoh soalnya. Diketahui vektor A-nya itu 5, 12 dan vektor B-nya itu 8, 6. Tentukan. Yang pertama itu kita disuruh menentukan vektor A dikali vektor B, dan yang kedua kita disuruh untuk menentukan kosinus atau sudut ya, sudut di antara vektor A dan vektor B. Untuk yang A itu kan vektor A dikali dengan vektor B. Vektor A dikali vektor B, ingat lagi tadi rumusnya A1 dikali B1 ditambah dengan A2 dikali dengan B2, maka diperoleh A1 nya itu 5 dikali 8 ditambah A2 nya itu 12 dikali dengan 6, berarti 40 ditambah 12 dikali 6 berarti berapa? 12, 72 sama dengan 2 sama 112. Lanjut untuk yang B-nya. Yang B-nya itu mencari sudut di antara A dan B. Berarti pakai kosinus sudut theta. Jadi rumusnya apa? Vektor A dikali vektor B. Nah, untuk cos theta-nya itu kan rumusnya tadi vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Kita kan udah dapat ya, yang vektor A dikali vektor B-nya udah dapat, tapi kita belum mencari panjang dari vektor A, panjang dari vektor B. Berarti tugas kita akan mencari panjang dari vektor A. Berarti panjang vektor A. Masih ingat ya? Akar dari, berarti vektor A-nya tadi kan itu 5 sama 12, berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, berarti sama dengan 25 ditambah 12 kali 12, berarti berapa? 144 ya. Akar dari
144 ditambah 25 berarti ada 9, 6, 1, 169 itu berarti 13. Untuk panjang vektor B nya itu sama dengan berarti kan vektor B itu 8 sama 6 ya, berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 ditambah 6 kuadrat itu 36, berarti 409 berarti 100. Berarti udah kita dapat 13 sama 10, berarti kita langsung masukkan ya. Berarti vektor A dikali vektor B kita udah dapat itu 112. Panjang vektor A tadi kita dapat 13 dikali panjang vektor B nya kita dapat 10, berarti 112 per 130. Berarti udah ketemu, berarti kosinus tetanya adalah 112 per 130. Kemudian ini tambahan ya, sudut suntuk yang dibentuk antara dua vektor. Nah, misal jika ada sudut 90, maka cos tetanya itu sama dengan 0, berarti sudutnya itu tegak lurus yang terbentuk. Jika tetanya itu 0 derajat, berarti vektor yang terbentuk itu berhimpit. Jika tetanya itu 180, berarti vektor yang terbentuk itu berlawanan arah. Ini untuk tambahan saja.